بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Makinza, Generasi Mumtaz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program Yuk Mengaji yang tayang setiap hari Jumat. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bacaan mat, yang mana Bapak yakini bahwasanya adik-adik semua sudah memahami apa itu mat. Mat terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua mat far'i. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mat tabi'i. Adapun pengertian mat secara bahasa adalah memanjangkan. Sedangkan menurut istilah, mat itu adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan yang telah berlaku. Yang dimaksud dengan mat tabi'i adalah mat yang terjadi apabila huruf alif terletak sesudah harokat fathah atau dalam tanda yang lain adalah fathah panjang. Kemudian ia sukun yang didahului harokat kasroh atau kasroh panjang. Kemudian yang ketiga waw sukun yang didahului harokat domah atau ditandai dengan domah terbalik. Nah, itu adalah tanda-tanda mat tabi'i. Kemudian cara membaca mat tabi'i ini adalah dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Untuk contoh bacaan mat tabi'i ini telah Ustadz salinkan di sini. Nanti Ustadz akan bacakan sambil kalian menyebutkan nanti mana-mana contoh bacaan mat tabi'i. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wada'na 'anka wizrak wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda
walladzina kafaru biayatina innal insana lirabbihi lakanud fa akramahu wa na'amah. Ustadz akan tanyakan kepada kalian, dan kalian Ustadz harapkan bisa menyebutkan mana-mana tanda mat tabi'i berikut. Silahkan dari Ananda Alia Zahra. Barisan yang pertama. Abata. Wa wada'na 'anka wizrak. Nah, dari bacaan ini yang mana tanda mat tabi'inya? Huruf? Iya, huruf na. Kenapa jadi huruf na? Fathah diikuti alif. Ya, betul. Berikutnya yang kedua, contoh yang kedua. Ananda Najla, silahkan. Abata. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, di sini ada contoh mat tabi'i yang mana? Iti. Di huruf Ti. to baris kasrah diikuti huruf Ya. iya sukun. Iya, betul. Berikutnya Gania, contoh yang ketiga. Abata. Walladzina kafaru biayatina. Nah, di sini pada contoh yang ketiga ini terdapat 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, ada 5 contoh bacaan mat tabi'i. Nah, boleh disebutkan 2 contoh. Zi sama iya, kasroh diikuti ya sukun, dan contoh yang kedua dhammah diikuti waw sukun. Ananda Rizwan, silahkan diulang yang di sini tadi sudah ada 2 mat tabi'i, masih ada 3 contoh mat tabi'i di sini. Bisa diulang bacaannya Ananda Rizwan. Abata. Walladzina kafaru biayatina. Nah, yang mana tanda mat tabi'i? Ayatina. Iya, ada 3. Hamzah fathah panjang, ya fathah panjang, dan nun harokat fathah diikuti alif. Iya, betul. Berikutnya silakan Ananda Rapaska. Innal insana lirabbihi lakanud. Iya. Nah, di sini yang mana tanda mat tabi'inya? Sa, kenapa jadi sa? Karena fathah diikuti alif. Iya. Berikutnya silakan Ananda Kaleb untuk melanjutkan contoh yang keempat, karena di situ masih ada contoh mat tabi'i. Innal insana lirabbihi lakanud. Iya. Bacanya sudah betul. Di mana di sini contoh mat tabi'i selain dari al-insana? Lirabbihi. Lirabbihi. Ya, betul. Kenapa jadi lirabbihi? Hinya karena berharokat kasroh panjang. Ya. Untuk contoh yang terakhir silahkan Ananda Pawas. Akramahu wa na'amah. Nah, pada contoh yang terakhir ini di mana letak mat tabi'i? Mahu. Pada huruf Mahu. ha. Kenapa jadi ha? Karena berharokat Domah terbalik. domah terbalik. Sahabat Makinza, Generasi Mumtaz. alhamdulillah dari materi yang sudah kita bahas bersama tadi mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ustaz. Silahkan. Namanya siapa? Najla. Najla dari kelas 6B. 6B. Ya, silahkan yang mana yang mau ditanyakan? Yang di ayat innal insana lirabbihi lakanud. Yang di lafal lakanud tuh yang ada tuh ada waw diikuti dengan domah. Nah, itu termasuk mat tabi'i atau bukan?
Nah, kalau ini pada lafal lakanud, ini kan letaknya di akhir ayat. Nah, perlu Bapak ingatkan lagi, pada mat tabi'i selain tandanya fathah alif, kasroh ya sukun, dan domah waw sukun, atau fathah panjang, kasroh panjang, dan domah terbalik, juga tandanya adalah letaknya tidak di akhir ayat. Nah, karena lakanud ini letaknya di akhir ayat, maka bukan termasuk mat tabi'i. Ada yang bisa bantu Ustadz? Apa hukum mat yang terletak di akhir ayat pada contoh lakanud? Ya, silakan Ananda Pawas. Mat arid lisukun. Iya, betul sekali. Karena letaknya di akhir ayat, maka hukumnya adalah mat arid lisukun. Nah, jadi itu perbedaannya antara mat tabi'i dengan mat arid lisukun. Kalau mat arid sukun itu letaknya di akhir ayat. Nah, jadi lakanud ini bukan contoh mat tabi'i, tetapi contoh mat arid sukun. Dan perbedaannya di sini adalah di awal tadi sudah Ustadz sampaikan bahwasanya mat tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Sedangkan mat arid sukun ini bisa dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Alhamdulillah. Untuk materi mat tabi'i kali ini, Bapak lihat Ananda semua sudah bisa memahami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan setiap membaca Al-Quran. Karena dalam membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk memahami ilmu tajwid dengan tujuan agar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita akhiri kajian kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memurajaah surah Ad-Duha. Silahkan yang membawa Al-Quran untuk membuka surah Ad-Duha. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Makin za Generasi Mumtaz. Sahabat MDM TV, sekian kajian kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.